Bapak-bapak sekalian, dalam kehidupan di dunia ini, kalau kita rasakan, kita masing-masing merasakan secara lebih mendalam, maka yang paling sulit itu adalah menata hati sebetulnya. Kalau menata rumah, menata ruang tamu, menata bagaimana kita berkendaraan, kalau kita lagi berpergian, menata macam-macam yang bersifatnya fisik, itu sulit ya, tapi tidak terlalu sulit. Tidak sesulit mengatur hati sebetulnya. Mengatur hati itu susah sekali sebenarnya. Mengapa itu sulit? Karena memang di dalam hati ini ada penyakit sebetulnya. Di dalam hati ini ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati itu ada penyakit. Dan penyakit ini tidak berkurang, tetapi justru bertambah. Fasadahumullahu maradun. Bahwa Allah juga menambah, Allah menambah penyakit itu. Lalu penyakit ini tidak ada dokternya, tidak ada mantrinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Kalau ada, juga tidak ada sekolahannya. Kalau penyakit fisik itu ada sekolahnya. Tubuh itu ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter jantung, penyakit dalam, ada sekolahnya itu ada dokter mata, ada penyakit, ada dokter, ada sekolahnya. Tapi kalau sekolah, kalau untuk menyembuhkan hati, itu tidak ada itu. Sampai hari ini sekolah, orang yang membuka sekolahan untuk menyembuhkan penyakit hati itu tidak ada itu sampai hari ini. Karena memang manusia itu tidak mampu sebetulnya untuk ngurus apa yang ada di dalam hati ini, tidak mampu. Lalu kemudian kalau itu sakit, hati kita ini sakit, yang merasa sakit itu bukan dirinya sendiri, tapi malah orang lain. Kalau kita ini sakit kepala, itu kita sendiri. Yang merasa sakit itu kita sendiri. Kaki kita sakit, kaki kita ini yang merasa sakit, kaki kita sakit, perut kita sakit, kepala kita sakit. Tapi kalau yang sakit itu hati, yang merasa sakit itu tidak saja dirinya mungkin malah tidak terasa bahwa dirinya sakit, tapi yang merasa sakit itu orang lain malah. Coba misalnya saya punya penyakit iri, saya punya penyakit dengki, saya punya penyakit hasud, saya hasud, saya kan tidak merasa sakit saya itu. Padahal iri, dengki, hasud itu sebetulnya penyakit.
Justru yang merasa sakit itu adalah orang di kanan kiri kita sebetulnya. Dan tatkala ada orang kita hasuti, lalu kemudian kita iri, kita dengki, maka lalu kemudian semakin orang lain menderita, yang berpenyakit itu malah senang gitu kan. Nah, karena tidak tahu bahwa dirinya sakit, maka lalu ya tidak sembuh-sembuh gitu sebetulnya itu. Jadi sesungguhnya hati ini yang memang sulit sekali diurus, itu sulit sekali. Berkali-kali sejak dulu saya katakan, pendidikan itu tidak bisa ternyata untuk menyembuhkan hati, itu tidak bisa. Buktinya apa? Buktinya makin tinggi pendidikan juga orang tidak selalu lalu kemudian penyakitnya itu hilang. Orang yang lalu diajak untuk jujur, yang bisa jujur itu siapa sebetulnya itu? Apalagi sekarang ini. Sekarang ini apa? Di saat banyak berita-berita hoax gitu kan. Sekarang berita-berita hoax. Lalu kemudian terjadi permusuhan, saling tuduh menuduh. Itu apalagi sekarang orang punya HP gitu, punya WA ya. Dulu tidak ada. Coba. Akhirnya lalu saling bermusuhan, saling mengira orang lain. Nah, ini Ibu dan Bapak-bapak sekalian, ternyata yang paling sulit itu adalah agama sebenarnya. Justru agama ini agama yang dinyatakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dinyatakan oleh Rasulullah bahwa aku diutus itu adalah, dibangkitkan itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan untuk agar orang menjadi kaya, bukan. Bukan untuk menjadi kaya. Bukan orang agar menjadi menang daripada yang lain, bukan. Bukan agar umatnya itu bisa menguasai dunia, bukan. Walaupun berpengaruh itu penting, tapi agama bukan untuk itu sebetulnya. Bukan lalu agar orang itu menjadi terkenal. Apalagi kalau terkenal itu lalu menjadi sombong, menjadi takabur. Bukan itu sebetulnya itu. Kalau hanya sekedar kaya, itu tidak perlu sebetulnya. Agama itu tidak. Agama itu bukan untuk mengkayakan. Artinya tanpa agama kalau hanya untuk kaya bisa. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di kanan kiri di Malang ini. Yang kaya itu siapa itu? Banyak orang-orang Cina itu di Araya, di Lembah Dieng. Rumahnya besar-besar, bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus itu. Apa selalu orang yang rajin ke masjid? Yang rumahnya selalu ada anjingnya yang galak itu kan tidak beragama, tapi bisa. Itu tadi tataran kita, di tataran perbandingan antara berbagai negara, itu orang Korea, orang China, orang Jepang. Dan dulu saya katakan
orang yang negara yang membenci agama. Rusia itu kan komunis, Cina itu juga, itu maju, itu juga maju sekali, jauh lebih maju. Coba, mungkin kita tidak bisa bayangkan kalau di sini karena tidak ada. Itu untuk mengatasi macet. Kemacetan itu sebetulnya kan di seluruh dunia. Jalan macet itu bukan hanya di Malang, bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di kota-kota Indonesia, bukan hanya sini Batu. Macet itu di seluruh dunia. Orang bingung bagaimana ngatur transportasi itu di seluruh dunia. Tanpa agama di Rusia sana itu dibuat jalan bawah tanah, coba. Di bawah tanah itu 100 meter. 100 meter dari permukaan itu 100 meter. Bayangkan 100 meter itu kan di dalam banget kan. Jadi seperti orong-orong, manusia sudah jadi orong-orong. Dan di dalam sana itu tidak hanya satu, lapis 7 coba. Lapis 7 di sana. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, keempat. Kok bisa seperti itu coba? Tidak ada agama itu. Karena itu membuktikan bahwa sebetulnya agama ini tidak ngurus hal-hal yang bersifat fisik. Kalau yang bersifat fisik itu menungso-iso misalnya. Soal seperti saya nanam jeruk itu kan. Nanam kangkung. Saya nanam kangkung itu Pak Nur. Nanti 2-3 hari lagi sampean bisa ambil di situ. Saya bisa nanam kangkung itu bukan karena saya beragama ini. Tapi ya karena saya bertanya-tanya aja. Itu bisa. Agama adalah ngurus yang menungso sendiri itu tidak bisa ngurus. Yang menungso sendiri itu tidak bisa ngurus. Itu agama. Jadi memang ini yang paling berat. Ini berat sekali. Bahkan orang ngurus hati yang ada di dalam hati itu ternyata juga tidak selalu orang yang mohon maaf ini. Yang bacaannya fasih. Kan ada orang yang bacaannya begitu fasih. Ya perlu memang, fasih itu perlu kan. Bacaan fasih, baca Quran, fasih itu memang perlu sekali. Tapi tidak selalu yang fasih kemudian hatinya lalu menjadi bagus. Tatkala fasih lalu kemudian melihat orang lain tidak fasih, bukan lalu kemudian dipakai untuk membenarkan, dipakai untuk sombong. Nah, itu ya. Bacaanmu kok ngono gitu ya. Bacaanmu salah. Wis ini fatal gitu. Padahal orang bilang ini fatal itu kan jengkel gitu, Pak. Jadi sakit. Juga tidak selalu orang yang hafalannya banyak. Ada orang yang hafalan Qur'annya banyak tapi juga tidak bisa mempengaruhi hati, itu tidak bisa. Yang kitabnya begitu banyak, tidak lalu bukan hanya tahu tapi melaksanakan sebetulnya itu. Dan bahkan tatkala harus melaksanakan itu tidak mampu dirinya sendiri. Harus kita mesti dapat pertolongan dari agama ini. Agama inilah yang bagaimana hati ini bisa menjadi baik. Hati ini bisa menjadi baik. Karena itulah maka kita dianjurkan untuk saling berwasiat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu. Saling berwasiat tentang kebenaran dan juga
kesabaran. Dan itu terus menerus. Apa yang saya katakan ini sebetulnya juga kita rasakan sebetulnya. Saya juga merasakan. Hati ini kadang-kadang itu yang saya katakan hati ini susah. Orang kadang-kadang orang sebetulnya teman kita itu loh sebetulnya tidak ada niat nyakiti. Tapi lalu kemudian ada perasaan seneng gitu kan. Wong iki kok ngono gitu kan. Orang itu kok gitu, teman saya itu kok begitu, sakit. Dikira yang salah itu adalah orang temannya itu. Padahal yang salah itu dirinya sendiri sebetulnya. Kenapa ya dirinya sendiri? Karena orang dengki, orang iri, orang kasut, orang tamak, orang sombong, orang merasa benar, ajib, macam-macam itu sebetulnya dirinya sendiri itu yang salah itu. Karena itulah ibu dan bapak sekalian agama. Lalu agama ngajarin apa? Agama ngajari agar kita selalu ingat namanya zikir. Kita selalu ingat zikir sepanjang waktu. Makanya lalu kan yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kamu itu ingat Allah tatkala berdiri, duduk, berbaring. Lalu kemudian kita disuruh untuk memperhatikan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu terlalu luas ya. Sebetulnya di kanan kiri kita ini ada pelajaran. Kanan kiri banyak pelajaran. Kalau saya ya ayam punya. Ayam itu biasanya tak pakai untuk pelajaran ayam. Ayam, kucing ini tidak pernah susah loh. Padahal tidak tahu besok itu ada yang dimakan atau tidak itu. Anjing. Kadang-kadang saya juga memperhatikan anjing. Tatkala saya bingung menghadapi problem, kadang-kadang anjing bisa, anjing itu bisa jadi pelajaran. Manusia dengan anjing ini ternyata kadang-kadang lebih baik anjing. Kalau, ya karena susah hatinya itu tadi. Kalau anjing itu dikasih balung ya, dikasih sisa-sisa ya, itu taatnya luar biasa anjing itu. Dikasih baik anjing itu 3 hari, 3 tahun itu tidak lupa loh anjing itu. Coba sama ajari. Anjing itu diajari dibaikin 3 hari, 3 tahun itu tidak lupa. Kalau manusia beda, berbalik. Manusia itu dibaiki 3 tahun, 3 hari hilang. Coba sama lihat, sama baik 3 hari itu hilang kalau manusia itu. Ini memang mainan. Di sini susah. Binatang juga begitu punya. Selain itu punya apa namanya? Punya pemahamannya, bisa paham apa namanya itu. Kepekaannya itu juga tinggi sekali. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya ajak merenungkan di pagi hari ini. Memang mengurus hati kita ini memang sulitnya sekali. Di dalam hati itu ada berlapis-lapis. Yang dulu saya katakan ada soterun, ada kolbun, ada fuadun, ada sakhawfun, ada lubun, ada sirun yang paling dalam. Lalu kemudian yang paling dalam itu ada anak. Ada rasa, ada nikmat, ada zat
yang di dalam itu ternyata yang diurus oleh agama ini, oleh Allah itu. Yang yas'alunaka 'anir ruh kuliruh min amri rabbi, di dalam yang rasa ini. Rasa ini lalu kemudian lama-kelamaan karena tidak dipakai untuk menyambung pada Allah dan Rasul itu lalu jadi tumpul, lalu jadi mati rasa. Nah karena lalu tidak ada rasa, maka kita mengatakan orang itu tidak perasaan, itu kan? Kan sering kita mengatakan orang itu tidak punya perasaan. Kalau sudah orang itu tidak punya perasaan, itu ya otomatis dibilang jelek. Tidak punya perasaan dengan orang lain, tidak punya perasaan dengan tetangga, tidak punya perasaan dengan kawan, tidak punya perasaan. Rasa ini yang saya katakan agama itu yang suka nipu, yang suka males, itu rasa ini bersumber dari rasa, dari nikmat ini. Inilah lalu yang paling dalam ini yang diurus oleh agama. Agama hadir itu sebetulnya ngurus ini yang tidak bisa, manusia sendiri itu tidak bisa. Manusia sendiri ngurus itu tidak bisa. Paling-paling yang diurus itu adalah aspek-aspek fisik. Karena yang diurus itu hanya aspek fisik, maka lalu kemudian ngurus korupsi saja sampai hari ini juga susah. Karena fisik ya Dul. Agama itu tadi. Agama itu adalah ngurus rasa. Itulah akhlak jadinya itu. Di dalam itu adalah akhlak yang tidak bisa diurus oleh orang lain, kita sendiri. Lalu kemudian bagaimana caranya? Itu tadi mulai zikir, kita setiap detik kita bisa berzikir, setiap jam, satuan jam kita sholat, satuan hari itu ada 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 hari di Jumat. Untuk berkumpul Jumatan. Ada satuan bulan, 12 bulan. 1 bulan dipakai untuk sholat, untuk puasa. 12 bulan diambil sebulan puasa. Satuan tahun. 1 tahun kita zakat. Satuan seumur hidup kita itu disuruh untuk haji, itu lah. Satuan menit detik kita itu suruh ingat Allah. Satuan jam kita itu suruh sholat 5 kali. Satuan hari minggu kita itu disuruh Jumatan. Satuan bulan kita itu disuruh puasa. Satuan tahun kita ingat zakat. Seumur hidup kita ini disuruh untuk haji sekali dalam seumur hidup, yang begitu intensifnya. Tapi ini ternyata juga masih belum. Inilah lalu kemudian saya katakan, ibu dan bapak-bapak sekalian, ternyata yang paling berat itu adalah mengurus hati. Padahal agar kita bisa kembali kepada Allah, maka hati ini harus tertata, harus bersih. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang bisa mensucikan hatinya. Dan ini harus dilakukan. Dan itulah yang saya katakan sulit bagi siapapun yang tadi saya katakan. Ini tidak bisa, hati ini diselesaikan hanya lewat pendidikan, hanya lewat baca buku, hanya lewat diskusi, hanya lewat, tidak bisa. Ini lalu pertolongan
pertolongan Allah dan Rasul-Nya, utusan-utusan Allah yang jumlahnya 124.313 itu semuanya adalah ngurus yang ada di dalam hati ini. Walaupun berat Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahanlah kita semua ini sedikit demi sedikit dengan kemampuan kita dan memohon kepada Allah agar selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya, agar kita selalu mendapatkan pertolongan, bimbingan, bantuan, lindungan, dan mendapatkan kasih sayang Allah, maka mampu kita bisa menata hati kita, sehingga kita tidak menyusahkan, hati kita tidak sedih, hati kita tidak galau, hati kita tidak ragu. Dan dengan begitu hati kita menjadi hidup, hati kita itu lalu kemudian bisa melahirkan hal-hal yang justru menjadikan orang lain gembira, orang lain bahagia karena kehadiran kita ini, dan kehadiran kita ini disertai oleh hati kita yang baik, yang mulia, yang mengikut Rasulullah kita itulah. Itulah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian di pagi hari ini yang ingin saya ingatkan, bahwa mengatur pekerjaan yang paling susah adalah ngurus hati, apa yang ada di dalam hati. Kalau hati sehat, maka semua jadi baik. Kalau sebaliknya, maka juga akan sebaliknya pula. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk ngurus hati kita masing-masing. Kita semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.